Orang sibuk sering bangga bilang, aku produktif. Tapi gak sedikit dari mereka sebenarnya bukan produktif. Tapi jadi tawanan pikirannya sendiri. Siangnya kelihatan sibuk kesana kesini. Nah, pas malamnya gelisah di kasur dengan kepala yang masih kerja lembur. Tidurnya hancur, hatinya kosong, dan pikirannya berisi. Ironis ya, si paling sibuk yang kita lihat ini malah sering jadi korban overthinking paling parah. Kenapa bisa begitu? Ada anak muda, entrepreneur yang baru saja mengawali usahanya. Dari luar kelihatannya keren, masih muda tapi sudah punya usaha sendiri. Tapi setiap akhir bulan wajahnya makin tegak. Yang ada di belakang layar adalah kepalanya yang penuh. Kalau omset bulan ini nggak nutup, gimana ya? Kalau nggak bisa gaji karyawan tepat waktu, gimana? Kalau biaya operasional terus naik tapi pemasukannya nggak nambah, gimana? Skenarionya nggak berhenti sampai di situ. Dia mulai mikirin hal-hal yang makin jauh. Kalau karyawan resign karena telat gajian gimana? Kalau reputasiku rusak gimana? Kalau investor nanya laporan bulanan gimana? Tubuhnya sibuk meeting, pitching, dan cari klien. Tapi pikirannya terus berputar semakin dalam. Bukan fokus ngebangun bisnisnya, tapi tenggelam dalam spiral ketakutan finansial. Termasuk anak-anak Gen Z hari ini. Beda caranya tapi sama ributnya. Mereka juggling kuliah, side hustle, konten, nongkrong, sambil tetap update di semua platform sosial media. Dari luar kelihatannya produktif, padahal seringkali energi habis bukan untuk berkarya, tapi untuk mikirin komentar orang lain. Pikirin likes yang turun, atau FOMO karena merasa ketinggalan tren. Sibuk kelihatan hidup, tapi diam-diam mereka kelelahan sendirian. Dalam psikologi ada istilah kognitif loh, beban kognitif. Semakin banyak aktivitas, semakin banyak tanggung jawab dan keputusan yang harus diambil, maka semakin berat beban otak untuk memprosesnya. Otak manusia memang luar biasa, tapi kapasitasnya juga ada batasan. Ketika dipaksa menampung terlalu banyak hal sekaligus, sistemnya jadi kewalahan. Penelitian Early dalam artikel You Can't Multitask, So Stop Trying di tahun 2010 menyebutkan setiap kali kita berpindah-pindah tugas, misalnya dari chat 1 ke chat 2 lalu ke notifikasi, kita harus memuat konteksnya. Dan itu ada biaya mental yang terasa. Studi Stanford tentang media multitasking di tahun 2009 juga menemukan bahwa orang-orang yang terbiasa membuka banyak aplikasi atau membuka banyak media sekaligus ternyata lebih lambat berpindah tugas dan lebih mudah terganggu serta lebih sering melakukan kesalahan. Bahkan dalam artikel Curious Science of When Multitasking Works, dijelaskan bahwa kita sebenarnya tidak melakukan dua hal sekaligus, melainkan berpindah cepat antar tugas. Dan itulah yang membuat pikiran jadi cepat jenuh. Penelitian lain dari Harvard Business Review juga pernah membahas mengenai hal ini. Orang dengan jadwal padat, target tinggi, dan multitasking ternyata terus-menerus justru lebih rentan mengalami stres, burnout, bahkan insomnia. Kenapa? Karena meskipun tubuh mereka berhenti bekerja, otak mereka nggak pernah benar-benar istirahat. Ibarat laptop dengan puluhan aplikasi terbuka, performanya jadi makin lama makin lemot, kipasnya berisik, dan kalau dipaksa terus akhirnya jadi hack. Begitu juga dengan kita, sibuk kelihatan aktif, tapi di dalam kepala ada puluhan tab pikiran yang nggak pernah tertutup. Dan disitulah overthinking jadi makin ganas. Karena itulah orang-orang yang sibuk dengan banyak aktivitas sering justru terlalu capek. Justru bukan semata karena kerjanya terlalu banyak, tapi karena otaknya nggak pernah punya waktu istirahat untuk berpikir, walaupun cuma sebentar. Bayangin otak kamu seperti 100 tab yang kebuka. Setiap tab adalah rapat yang harus dihadiri. Notifikasi WhatsApp, target bulanan, pikiran liar tentang masa depan. Dari luar kelihatannya sibuk, tapi sebenarnya sistemnya pelan-pelan akan ngehang. Seperti pengalaman saya dulu di dunia event, seperti panggung dengan semua lampu yang dinyalain barengan, bukan jadi lebih terang, tapi jadi lebih silau, panas dan bikin sistem listrik jadi gampang jebol. Semuanya mau dikontrol, semuanya mau nyala, padahal justru itu yang bikin acaranya jadi berantakan. Di kehidupan anak-anak Gen Z misalnya, mereka buka HP, sekali buka ada YouTube, Spotify, Instagram, TikTok, ada chat masuk dari 5 grup lagi. Kepalanya seperti pesta yang gak pernah berhenti. Tapi bukannya mereka happy, mereka justru jadi capek, jadi gelisah, dan gak pernah benar-benar hadir di satu hal pun. Seperti browser penuh tab, semua aktif, tapi gak ada satu pun yang benar-benar selesai. Sibuk yang hanya terlihat sibuk.
Konsekuensi yang jarang disadari, masalah terbesar dari sibuk yang penuh overthinking bukan cuma capek sesaat, tapi kerusakan yang merayap pelak. Tidur mulai berantakan, tubuh jadi gampang sakit, kepala sering tegang. Dan yang lebih berbahaya justru efeknya ke dalam hubungan dan makna hidup. Seperti dalam sesi coaching dengan beberapa entrepreneur baru, mereka banyak ngaku bahwa mereka terus merasa bersalah. Sibuk kerja siang malam tapi tetap dihantui pikiran. Apakah aku cukup? Apakah usahaku akan selamat? Apakah keluargaku akan bangga? Energinya habis tapi bukan untuk membangun, melainkan untuk melawan bayangan kegagalan yang belum tentu terjadi. Dan bagi anak muda hari ini, konsekuensinya bisa lebih senyap, bisa lebih sunyi. Mereka terus memamerkan kesibukan di media sosial, tapi di balik layar muncul perasaan kosong. Sibuk tiap hari tapi nggak pernah merasa benar-benar hidup. Itukah harga mahal dari sibuk tanpa arah? Badan jalan, tapi jiwa diam di tempat. Sibuk itu gampang. Semua orang bisa membuat dirinya sibuk. Isi hari dengan meeting, scroll notifikasi, kejar deadline tanpa henti. Tapi sibuk bukan berarti majib. Sibuk bisa jadi cuma cara halus untuk kabur dari rasa kosong. Produktif itu beda. Produktif artinya melakukan hal yang penting, yang benar-benar membawa kita ke arah yang kita mau. Dan disinilah banyak orang-orang yang salah jalan. Mereka kira overthinking lahir karena kurang kerja. Padahal seringkali overthinking lahir justru karena kerja terlalu banyak tapi tanpa arah. Bayangin seorang mahasiswa yang ikut semua organisasi. Semua kepanitiaan dia ikutin, bahkan dia masih buka jasa kecil-kecilan di luar kuliah. Dari luar kelihatannya keren, tapi nilai kuliahnya jeblok. Tubuhnya sakit-sakitan. Dan pikirannya dia nggak pernah tenang. Atau seorang pekerja kantoran yang tiap hari lembur, masukin semua di to-do list tanpa prioritas sampai akhirnya nggak pernah ada satu proyek pun yang benar-benar selesai. Sibuk, iya, tapi fokusnya kabur. Ingat ya, sibuk itu murah, tapi fokus itu mahal. Dan hanya fokus yang benar-benar bisa menghentikan overthinking. Kalau kamu sering ngerasa sibuk, tapi kepalamu tetap berisik, coba latihan sederhana ini. Ambil kertas, tulis semua aktivitas yang kamu lakuin hari ini. Lalu beri tanda, beri lingkaran pada dua hal yang benar-benar menurut kamu penting kalau kamu lakuin. Kalau kamu lakuin ini, hidup kamu akan lebih maju. Sisanya kamu taruh di daftar sampingan. Ternyata 70% dari hal-hal yang mereka lakukan setiap hari hanyalah aktivitas pengisi waktu. Sibuk di luar tapi kosong di dalam. Begitu mereka berani menyisihkan, kepalanya langsung terasa lebih lega. Dan disitulah muncul ruang untuk benar-benar fokus. Latihan ini baru permulaan teman-teman, masih ada langkah-langkah lain untuk benar-benar keluar dari lingkaran sibuk tanpa arah. Dan mulai hidup yang lebih ringan. Itu saya bahas dalam panduan sederhana bernama Overthinking Detox. Tapi sebelum ke sana, teman-teman lakuin latihan ini malam ini dan rasain manfaatnya. Bayangin kamu berada di tengah lalu lintas kota yang macet. Semua orang pencet klaksonnya. Semua orang berebut jalur dan kamu pun ikut panik menekan gas. Itu seperti hidup yang sibuk tanpa arah. Ramai, bising, tapi nggak bergerak kemana-mana. Tapi begitu kamu berhenti sebentar, tarik nafas, dan memilih jalur yang jelas, tiba-tiba perjalanan jadi lebih ringan. Sama seperti lautan, ombak akan selalu ada. Tapi kapal yang tahu tujuannya tidak perlu melawan setiap gelombang. Dia cukup mengarahkan layar ke angin yang tepat dan membiarkan Tuhan bekerja pada sisanya. Itulah seni hidup. Bukan melawan semua kebisingan, tapi berani tetap tenang di tengah kebisingan. Semoga video ini memberikan pencerahan dan sudut pandang baru tentang overthinking dan bagaimana menghadapinya. Jangan lupa Overthinking Detox, satu metode yang bisa bantu teman-teman untuk mengurai isi pikiran. Linknya sudah saya sertakan di video ini. Sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa kasih like dan subscribe supaya nggak ketinggalan konten-konten dari tujuanku. Saya Mas Yud dari tujuanku. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Salam kejelasan.